Hai kembali lagi bersama aku Teo di channel Teusen. Kali ini kita akan membahas tentang first look dari Gojo Polar. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kita intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage's home. If I quit this season, I still be the greatest. Gimana rasanya kalau Six Ranger datang bukan cuma buat keren-kerenan, tapi juga langsung bikin suasana tim jadi beda total. Yup, hari ini kita bakal bahas salah satu karakter paling dingin, elegan, tapi juga penuh misteri di dunia Super Sentai. Dia adalah Gojo Polar dari number 1 Sentai Gosuja. Siap-siap karena Six Ranger satu ini bukan main-main rek. Bukan cuma tampil beda, Gojo Polar juga punya perlengkapan dan mecha yang bisa bikin arek-arek bilang, ini keren banget. Jadi yuk kita bongkar bareng-bareng semua tentang Ranger Putih es ini. Pertama-tama kita bahas siapa itu Gojo Polar ya. Gojo Polar adalah Six Ranger dari tim number 1 Sentai Gosuja. Dan dia baru aja diperkenalkan di bulan Mei tanggal 25 tahun ini. Dimana enggak, armor putih bersih ditambah aksen biru muda yang dingin banget langsung bikin dia kelihatan beda sendiri. Desainnya elegan tapi punya vibes misterius yang bikin penasaran. Ya setelah dilihat, ini seperti bajunya karate ya, atau seragamnya karate lah. Dan itu yang buat sentai ringnya itu juga berwarna hitam, menandakan itu adalah sabuk hitam karate. Nah, yang bikin makin menarik adalah Gojo Polar punya aura kayak penyendiri tapi tetap berasa penting banget buat tim Gosuja ya. Dalam tradisi Super Sentai, Six Ranger itu biasanya muncul pas cerita mulai panas-panasnya. Kadang mereka jadi rival dulu, kadang misterius banget. Baru kemudian masuk ke tim Gosuja atau tim utama mereka. Nah, Gojo Polar ini ngikutin pola itu juga ataupun tidak? Kita tunggu ya. Dan kayaknya kekuatannya datang dari gabungan teknologi dan elemen es, dan jujur aja cukup jarang diangkat dengan gaya sekeren ini. Oke, yang kedua kita ke perlengkapan dan senjatanya ya. Yang pertama adalah God Burn. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu mungkin ya. Peralatan dan senjatanya. Pertama ada God Burn. Ini alat Henshin alias alat perubahannya ya. Gojo Polar bentuknya kayak brush knuckle gede berwarna putih. Desainnya tajam-tajam dan futuristik, pas banget sama kesan karakter yang kuat dan dingin. Begitu dipakai buat Henshin, langsung muncul efek suara dan cahaya yang bikin merinding. Kayaknya ya mungkin Gojo Polar akan muncul di episode ke-19-nya ya, mengingat di X-nya yang bakal rilis sebelum episodenya tayang. Ya kita mengikuti pola sebelumnya lah ya kan. Biasanya karakter itu muncul setelah rilisnya di X atau item mereka. Tapi God Burn bukan cuma alat Henshin doang. Alat ini bisa berubah jadi senjata buat serangan-serangan khusus, dan bahkan bisa digabungin sama DX Tega Sword buat ngeluarin combo attack yang lebih kuat. Dan yang lebih gokil lagi, God Burn juga bisa berubah jadi bagian dari mekanya. Jadi bukan cuma item biasa, ini udah kayak jantung dari semua perlengkapan Gojo Polar. Dan satu lagi, ini bisa digabungkan sama satu swordnya Tega Sword ya, yang bentuknya itu seperti ini. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Nah, yang kedua adalah Birkuma. Dari namanya aja udah kedengaran lucu dan unik. Tapi jangan salah ya, ini kendaraan serang milik Gojo Polar yang punya dua fungsi utama. Satu jadi alat perubahan dan bagian dari sistem pertarungan. Bentuknya kayak beruang sesuai namanya, Kuma, yang artinya beruang dalam bahasa Jepang. Desainnya cukup futuristik tapi tetap ada unsur menggemaskannya. Birkuma ini juga dilengkapi fitur suara yang bisa muter dialog dari series dan efek suara buat serangan-serangannya. Dan yang keren, Birkuma ini bisa digabungin sama God Burn buat ngeluarin jurus-jurus baru yang lebih kuat. Jadi dua item ini kalau digabung bisa nambah kekuatan signifikan.
Gak cuma di series, tapi juga gimmick mainan di X-nya. Kita tunggu aja ya, gimana aksinya Gojo Polar ini. Kita tunggu di episode ke-19 dari Number One Sentai Gojoja ya. Oke, kita masuk ke mecha dan kombinasinya. Gojo Polar juga punya mecha sendiri yang sumber utamanya datang dari Godebern dan Birkuma. Mecha ini bisa berubah jadi robot tempur yang desainnya benar-benar kokoh dan elegan. Nuansa warnanya masih senada, putih, biru muda, dan aksen perak. Pokoknya mecha ini tuh maskulin banget, tapi tetap sleek dan modern. Kemampuan utama dari mecha ini adalah fleksibilitas. Buat pertarungan jarak dekat oke, buat serangan jarak jauh juga bisa diandalkan. Ini prediksi aja ya. Mungkin dalam seriesnya mecha ini bahkan kelihatan lebih gesit dari mecha lain di tim Gojoja. Menariknya, mecha ini juga bisa dikombinasikan sama mecha dari anggota tim lainnya buat bikin form baru. Tenang, ini bukan CGI ya, ada kostumnya kok. Tenang, jadi tidak CGI aja dalam pertarungan atau koreografinya. Nah, bagian dari Birkuma dan Godebern bisa jadi senjata atau armor tambahan yang benar-benar nunjukin filosofi kerjasama yang jadi ciri khas Super Sentai. Oke, ini dikombinasikan oleh 3 sword ya, maksudnya bisa menjadi senjata atau armor tambahan gitu ya. Yang keempat atau yang terakhir adalah spekulasi dan teori para fans ya. Sejak Gojo Polar muncul, banyak banget teori yang beredar soal siapa sih sebenarnya dia ini. Salah satu teori paling populer nyebutin nama Mashiro Kumate ya sebagai identitas humannya. Dan kalau arek-arek perhatiin, nama Mashiro itu ada unsur shiro alias putih dan kuma alias beruang. Pas banget sama tema karakter dan kendaraan Birkuma itu. Selain teori identitas, banyak juga yang spekulasiin soal latar belakangnya. Ada yang bilang dia tuh eksperimen dari pihak musuh yang akhirnya membelot. Ada juga yang percaya dia dikirim dari entitas besar buat jaga keseimbangan dunia. Diskusi soal Gojo Polar rame banget di forum Jepang, bahkan sampai ke komunitas tokusatsu luar negeri. Yang pasti, misteri soal Gojo Polar ini bikin banyak orang makin penasaran dan nempel sama seriesnya. Ya kita tunggu aja ya, koreo atau debutnya soal Gojo Polar ini. Apakah menarik atau biasa aja? Kita tunggu aja ya. Dan tulis pendapat kalian atau mungkin teori kalian apa yang akan terjadi atau backstory dari Gojo Polar ini di kolom komentar ya. Nah, itu dia pembahasan lengkap soal Gojo Polar, si Six Ranger misterius dari Gojoja. Kita juga udah bahas teori-teori gokil seputar identitas aslinya yang masih jadi misteri besar di kalangan fans. Yang jelas kehadiran Gojo Polar ini bukan cuma nambah variasi dari sisi visual dan action, tapi juga benar-benar bikin cerita Gojoja makin dalam dan menarik nih. Tiap kali Six Ranger muncul, itu selalu jadi turning point buat seriesnya. Dan Gojo Polar ini bisa dibilang salah satu yang paling menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir. Oke, ngomongin soal mekanya lagi ya. Mungkin kalau di X-nya itu seperti di X3 Sword ya, yang sedikit sekali untuk artikulasinya. Mungkin cuma tangannya doang atau kakinya, soalnya kepalanya juga itu kan ditempel dari ringnya ya. Mungkin itu tidak semenarik atau tidak seheboh itu. Kalau di seri-seri sebelumnya kan mekanya bisa dimainin lah, setidaknya dari tangannya atau kakinya, atau dibikin pose untuk menjadi pajangan aja. Ya, itu adalah kesimpulanku soal Gojo Polar ini. Gimana menurut kalian? Ya, itu pendapatku ya. Mekanya itu artikulasinya sedikit banget pak, nggak seperti meka-meka sebelumnya yang bisa diposein untuk dipajang atau sekedar dimainin ya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian bakal beli nih di X-nya? Kita tunggu aja info terbarunya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Ya, kalau ada pembahasan yang kurang,
tolong dilengkapin di kolom komentar juga ya. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.